Oke, hari ini kita akan bahas tentang lanjutan dari average atau mean, yaitu median. Median nanti ada mode, kemudian ada um, margin of error dan rate problems. Nah, untuk median sendiri, median itu adalah nilai tengah ya, atau simbolnya itu adalah MA. Nah, bagaimana cara kita untuk menghitung median? Median itu bisa kita peroleh dalam sebuah data ketika kita yang pertama mengurutkan datanya terlebih dahulu. Jadi datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Baru kita bisa menentukan si median tersebut atau nilai tengahnya. Nah, di sini ada sebuah soal. The question, the median of 1, 6, and 8 and k is 5. What is the average arithmetic mean of these four numbers? Jadi kita disuruh untuk mencari rata-rata. Namun, diketahui mediannya itu 5. Nah, kita ketahui dulu di sini ada 4 angka ya, 4 data maksudnya. Ada 1, 6, 8 dan k. Nah, kita kan nggak tahu k-nya berapa, tapi diketahui mediannya itu 5. Berarti dari rumus median kita bisa mencari formula dari rata-rata. Nah, ingat median itu adalah nilai tengah di mana kita harus mengurutkan dulu datanya, begitu ya. Sehingga ketika di sini ada 4 angka yang kita nggak tahu satu variabelnya berapa, yang angkanya itu berapa, kita manfaatkan 3 angka yang diketahui. Dari 1, 6, dan 8 ini, angka tengahnya atau bilangan tengahnya adalah 6 ya, yang dia ada di ini. Nah, kemudian kita ketahui juga di sini ada 4 data, yaitu 1, 6, 8, dan K. Ada 4 data. Berarti dari median 3 angka ini adalah 6. Nah, kita bisa manfaatkan formula ini untuk data genap ya. Jadi 6 ditambah dengan K per 2 sama dengan 5. Kenapa demikian? Karena rumus median adalah seperti ini. Nah, untuk data genap begitu ya. Sehingga ketika ini jadi 6 plus K per 2 sama dengan 5. Berarti di sini 6 plus K itu sama dengan 10. So, K-nya itu adalah 4. Nah, kalau seperti ini baru kita bisa menyimpulkan. Berarti datanya adalah 1, 4, 6, dan 8. Kalau sudah diketahui ada 4 angka di sini, baru kita bisa menghitung average-nya. Jadi untuk X-bar-nya atau min-nya itu adalah 1 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Ini dibagi dengan 4 gitu ya. Maka hasilnya adalah 4,5. Begitu. Itu untuk konsep untuk median. Oke. Kemudian di sini untuk mode atau modus. Modus adalah data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data gitu ya. Atau di sini disebut of a set of number is the number that appears the most frequently. Jadi data yang paling banyak munculnya. Oke. Kemudian coba kita terapkan pada soal berikut ini. The table above show the result of 50 rolls of a die with the missing value label A and B. If the mode of this 50 rolls is 2, what is the greatest possible average value of these rolls? Oke, informasi apa yang kita dapatkan di sini? Jadi ada sebuah data yang disajikan dalam bentuk tabel. Ini ada 6 rolls sama frekuensinya. Nah, frekuensinya totalnya itu adalah 50 rolls. Nah, tetapi di sini ada missing values yaitu label A and B. Nah, diketahui if the mode of this 50 rolls is 2. Jadi modusnya itu adalah 2. Tapi kita nggak tahu ya frekuensinya hanya kan berapa. Nah, berarti step awal gimana? Kita disuruh cari apa sih di sini? Kita disuruh cari average-nya atau rata-ratanya. Berarti untuk mencari rata-rata, ya kita harus tahu sum per frekuensi. Kalau frekuensi kita tahu ada 50, tapi sumnya ada berapa? Total datanya ada berapa? Kita kan nggak tahu tuh. Nah, berarti langkah awal kita totalkan dulu semuanya frekuensinya di sini. Kita tambahkan 10 tambah A tambah B, B tambah 7, 9, 9 begitu ya. Nah, ini total hasilnya adalah 35 ditambah A ditambah B seperti ini. So, ketika kita tahu di sini juga 5 ditambah A ditambah B, itu ada 2 variabel ya yang kita nggak tahu nilai A sama B. Padahal di soal diketahui kalau modusnya itu adalah 2. Nah, kita lihat dulu frekuensi data di sini terbesar adalah 10. Kalau modusnya 2, otomatis frekuensi A-nya itu harus lebih dari 10 karena dia modusnya. Berarti si A ini bisa kita katakan sebagai modus ketika nilai A-nya itu adalah 11. Kita ambil nilai paling minimal. Sebenarnya 12, 13, 15 pun bisa, tetapi kita ambil nilai paling minimal terlebih dahulu, yaitu 11. Karena apa? Karena ketika A-nya sama dengan 11, itu sudah masuk kategori dia itu sebagai modusnya, begitu. Kalau seperti itu, kita bisa hitung di sini. Kita bisa hitung nilai B-nya. Ini tambah 11 sama dengan B. Ini sama dengan 46 ditambah B. Padahal kita tahu untuk frekuensinya ada 50 begitu ya. Sehingga nilai B-nya ini itu adalah 4.
yaitu 50 dikurangi 46 begitu. Oke, kalau udah ketemu berarti A-nya adalah 11 dan B-nya adalah 4, ya kita tinggal kalikan antara roll dan frekuensi untuk menentukan jumlah di sini atau sum. Berarti di sini adalah 10, ini adalah 22, di sini adalah 12, di sini adalah 28, ini 45 dan ini 54 gitu ya. Oke. Kemudian setelah ini kita hitung semuanya. Kita tambahkan totalnya ini adalah 171 ya, sorry, 171. Nah, kalau udah ketemu tinggal hitung average-nya. Average adalah sum 1 dibagi dengan frekuensi 50. Maka hasil akhirnya adalah 3,42. Ini untuk average-nya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian margin of error di sini. Nah, perlu kita ketahui apa sih margin of error itu gitu ya. Margin of error itu ibaratnya seperti ini. Ketika kamu membeli sebuah baju dan lingkar lengannya itu adalah 15 cm. Kemudian dia ada batas toleransinya melar bisa 2 cm. Nah, margin of error itu konsepnya seperti itu. Jika kita artikan margin of error itu adalah sebuah margin kesalahan. Nah, itu apa gitu ya? Itu adalah sebuah ukuran statistik yang menunjukkan rentang ketidakpastian atau variasi dalam hasil survei atau penelitian sampel. Biasanya itu dinyatakan dalam bentuk persentase plus minus gitu ya. Jadi tujuannya apa gitu ya? Jadi misalkan ketika ada seorang peneliti, kemudian dia membuat sebuah dia apa ya? Ambil sebuah sampel atau populasi begitu ya. Nah, sampel dan populasi itu kan baru mewakili dalam beberapa angka saja. Nah, terkadang itu kan tidak akurat, tidak sesuai dengan data realnya. Nah, oleh karena itu dibuat margin of error, tujuannya untuk bisa tahu ketidakpastian dalam sebuah data ini berapa, begitu. Berarti bisa kita simpulkan semakin besar margin of error, maka data itu semakin tidak akurat atau tidak baik, begitu ya. Karena yang namanya margin of error adalah kesalahan. Jadi kalau suatu data itu salahnya banyak, berarti data itu tidak baik atau tidak akurat, sehingga harus kita hindari, begitu. Dan perlu kita ingat lagi kalau margin of error itu bentuknya adalah plus minus gitu ya. Jadi tujuannya apa di si margin of error ini gitu ya? Tujuannya untuk mengukur akurasi dan kendala data. Jadi semakin kecil margin of error, maka semakin presisi data survei atau semakin baik begitu. Jadi misalkan nih ada suatu hasil survei tentang populasi pelajar gitu ya, sebesar 50%, tapi margin of errornya adalah 3%, plus minus 3%. Berarti itu artinya adalah itu nanti bentuknya interval ya, tadi kan plus minus. Jadi 50 ditambah 3% dan 50 dikurangi 3%. Maka intervalnya antara 47% sampai 53%, seperti itu. Oke, biar kita nggak bingung, coba kita implementasikan ke soal berikut ini. Oke, in the study of cell phone use, 799 randomly selected US teens were asked how often they talked on cell phone and about their texting behavior. The data are summarized in the table above. Based on the data from the study, an estimate of the percent of US teens who are heavy texter is 30%, and the associated margin of error is 3%. Which of the following is correct statement based on the given of the margin of error in here? Berarti kita yang perlu kita highlight di sini adalah ini, kita soroti ini ya. Estimate of the percent of US teens who are heavy texter is 30%, dengan margin of errornya adalah 3%. Maka statement yang betul itu bagaimana? Begitu. Perlu kita ketahui yang namanya margin of error tadi adalah plus minus, sehingga kita tentukan intervalnya dulu. Interval itu berarti plus minus dari 3%. Nah, ini artinya kita bisa hitung 30% dikurangi 3%, itu berarti 27%, dan yang satunya 30% itu ditambah dengan 3% atau 33%. Sehingga harusnya data yang baik itu antara rentang 27 sampai 33% yang baik. Oke, sekarang coba kita cari statementnya. Untuk option A, approximately 3% of teens in the US teens in the study who are classified as heavy texter are not really heavy texter. Nah, di sini dijelaskan kalau kira-kira 3% itu adalah nggak mungkin kalau dia itu is not really are not really heavy texter. Nah, ini pernyataan yang salah. Kenapa? Perlu kita ketahui si margin of error ini bukan untuk menyimpulkan sebuah data akhir, tapi dia hanya untuk mengukur ketidakpastian sebuah data. Jadi dia bukan untuk menyimpulkan datanya gitu ya. Kan tadi hanya intervalnya antara 27 sampai 33. Nah, yang opsi A ini kayak menyimpulkan kalau 3%-nya itu nggak mungkin kalau dia itu really heavy texter. Nah, kita nggak boleh menyimpulkan seperti itu.
Karena ini tujuannya hanya untuk memperkirakan saja untuk margin of error ini konsepnya begitu ya. Oke, kemudian yang di opsi B, it's not possible that the percent of all US teens who are heavy taxer is less than 27%. Nah, ini juga ada kata yang harus kita hindari konotasinya, yaitu the it's not possible. Itu nggak mungkin kalau datanya tuh kurang dari 27%. Nah, kok bisa gitu ya? Padahal tadi intervalnya kita hitung 27 sampai 33%. Itu adalah data yang baik. Tetapi misalkan ketika data realnya itu adalah 20%, ya itu nggak apa-apa. Berarti bisa kita simpulkan kalau interval ini itu adalah bukan data yang baik karena dia tidak ada di interval tersebut 27 sampai 33%. Karena data realnya adalah 20%. Begitu. Sehingga kita harus menghindari kalimat yang atau kata yang menyimpulkan. Ini maka salah gitu ya. Coba yang ketiga, yang opsi C. The percent of all US teens who are heavy taxer is 33. Apakah betul semuanya adalah 33%? Ini terdengar statement yang positif, yang baik karena dia sesuai dengan interval. Namun perlu kita ingat, kita tidak boleh menyimpulkan karena kita hanya untuk memprediksikan kalau margin of error ini begitu. Sehingga yang opsi C ini pun juga kurang tepat. Okay, the last option is D. It's doubtful that the percent of all US teens who are heavy taxer is 35%. It's doubtful. Itu diragukan. Nah, diragukan di sini diragukan kalau semua persentase all US teens itu adalah yang heavy taxer adalah 35%. Nah, ini baru benar. Kenapa? Kan diragukan ya, bukan untuk memutuskan. Dia betul diragukan karena data intervalnya itu adalah 27 sampai 33%. Sehingga ketika datanya 35%, maka itu diragukan begitu. Jadi bukan it's not possible atau possible, tapi itu ini doubtful, diragukan seperti itu. Jadi modelnya si margin of error ini adalah untuk memprediksikan seperti itu. Oke, kemudian ini juga ada latihan soal di sini tentang margin of error, ada beberapa sampai akhir, silahkan dikerjakan nanti untuk latihan. Nanti untuk course berikutnya kita akan bahas dan review begitu ya. Oke, kita move ke next materi, namanya rate problems. Sebenarnya kalau rate problems ini adalah materi yang basic ya, yang mudah karena nanti di soal akan ada konversinya, bantuannya begitu. Yang namanya rates itu adalah the units for any rate give the formula for the rate. For instance, if a problem mention a rate of kilogram per second, then this tells us that the formula for this rate is rate number of kilograms over number of second. Jadi sebenarnya untuk rate ini tergantung konteksnya gitu ya. Ketika kita di sini tahu distance, ada rate, ada time. Ini kaitannya sama ketika kita dulu pernah belajar ini ya. Jarak, kecepatan, waktu. Kalau cari jarak ya berarti nanti kecepatan kali waktu. Kalau cari kecepatan ya berarti nanti jarak per waktu. Kalau waktu itu adalah jarak per kecepatan. Sama saja seperti itu. Oke, contoh soalnya ada di sini. Ini bisa dikerjakan mandiri karena latihannya cukup mudah begitu ya. Oke, kemudian kita masuk ke materi terakhir, yaitu tentang probability atau peluang. Nah, singkat saja, yang namanya peluang itu berarti kita disuruh untuk memprediksikan kemungkinan terjadinya seperti itu ya. Jadi di sini disebutkan probability, the likelihood that an event will occur. Even if it is impossible, the probability is 0. Even event will always occur, the probability is 1. All other probabilities fall between 0 and 1. Jadi perlu kita ketahui yang namanya peluang atau probability itu tidak mungkin hasilnya adalah 1. Kenapa? Kalau 1 itu benar-benar terjadi. Padahal kan kita tadi disuruh untuk memprediksikan berapa peluang terjadinya. Nah, kalau peluang itu range-nya antara 0 sampai 1, maka bentuknya selalu pecahan. Begitu. Nah, untuk formulanya itu peluang itu adalah banyak kejadian dibagi dengan sampel, banyak sampel. Maka di sini dituliskan number of ways the event can occur over the total of possible outcomes atau sampelnya begitu. Oke, contohnya di sini ya. Each phase of a vertical side die is labeled with a number from 1 to 14 with a different number appearing on each face. If the die is rolled one time, what is the probability of rolling a 2? Jadi berapa nanti? Tadi diketahui untuk side-nya ada 14 dan ditanyakan adalah rolling 2, berarti kan 2, berarti kan ada satu sisi ya. Jadi untuk peluang A-nya itu adalah banyak kejadiannya yang rolling 2 atau sisi yang bernomor 2 itu kan hanya 1/14 karena sampelnya 14. So the answer is A. Seperti itu. Nah, ini silakan dikerjakan juga untuk exercise atau practice dari si peluang di sini, ada beberapa soal. Oke, thank you.